Friends ya. Saya di sini akan membuat sedikit video tentang input. Teman-teman tahu nggak apa itu input? Input adalah proses memasukkan data atau informasi ke dalam suatu sistem atau program komputer. Input diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi tertentu dalam suatu sistem atau program komputer. Sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu input? Tidak hanya di situ saja teman-teman, input terbagi menjadi dua tipe, yaitu data dan instruksi. Data di sini meliputi teks, angka, gambar atau foto, audio, dan video. Sedangkan input instruksi meliputi program, perintah, atau tanggap pengguna. Di video ini, saya akan menjelaskan perangkat-perangkat input. Yang pertama itu ada keyboard. Teman-teman tahu semua kan apa itu keyboard? Nah, nanti saya akan jelasin apa itu keyboard. Yang kedua itu ada mouse. Yang ketiga ada touchscreen, 4 stylus, dan mikrofon. Yang pertama ada keyboard, yang biasa sering kita pakai di sehari-hari. Keyboard tidak hanya ada untuk komputer, tapi juga sering kita gunakan di handphone, iPad, tablet, dan lain-lain. Teman-teman tahu nggak keyboard itu apa? Keyboard adalah perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya, seperti yang tadi saya sebutkan. Yang pastinya kita sering menggunakannya untuk kegiatan sehari-hari. Keyboard modern ini biasanya terdiri dari tombol-tombol yang memiliki karakter, angka, simbol, dan fungsi khusus. Dan sekarang pun ada emoticon yang sering kita gunakan dan masih banyak lagi. Nah, ngomong-ngomong tentang keyboard, teman-teman tahu nggak kenapa tombol di keyboard itu hurufnya acak? Dan biasanya diawali dengan huruf Q, W, E, R, T, dan Y, bukan A, B, C, D, dan seterusnya. Susunan QWERTY pertama kali ditemukan oleh Christopher Soles, seorang insinyur Amerika. Jadi, pada tahun 1868-an, ketika dia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal sebagai Soles and Gilden Water, atau sering disebut Remington No. 1. Jadi, Soles menciptakan susunan huruf QWERTY yang terkenal sebagai solusi untuk mengatasi masalah teknis pada mesin ketik di awal. Salah satu masalah utama adalah tumpukan huruf pada pita mesin ketik yang bisa menyebabkan kita tersangkut ketika dua tombol yang berdekatan ditekan dalam urutan cepat. Nah, jika hurufnya itu A, B, C, D, dan seterusnya, kita sebagai manusia kan bisa mengetiknya itu dengan cepat, sehingga diciptakanlah huruf acak oleh si Soles tersebut menjadi QWERTY untuk meminimalisir kecepatan ketikan tersebut. Nah, teman-teman sekarang udah pada tahu kan kenapa dibuat itu awalnya QWERTY. Sekarang saya akan lanjut ke perangkat input berikutnya, yaitu mouse. Mouse adalah perangkat yang digunakan untuk menggerakkan pointer atau kursor di layar monitor. Gunanya menjalankan suatu perintah. Mouse merupakan alat input yang mana pengguna komputer dapat melakukan pergerakan pointer di layar monitor melalui pergerakan mouse itu sendiri. Setelah mouse, ada lagi, yaitu touchscreen. Teman-teman pasti sering menggunakannya di kehidupan sehari-hari, apalagi di zaman yang semakin canggih ini. Touchscreen bukan lagi hal aneh di zaman sekarang. Touchscreen atau layar sentuh adalah sebuah layar menggunakan teknologi sensor sentuhan. Biasanya berlapis di atas sebuah tampilan visual sebagai sistem untuk mengolah informasi. Banyak digunakan juga pada yang sering kita pakai, yaitu handphone, iPhone, smartphone, dan komputer tablet. Next, berikutnya adalah stylus. Nah, stylus atau pena stylus adalah sebuah alat berbentuk pena kecil yang dipakai untuk mengusap layar komputer. Nanti bergerak
atau tablet grafis. Dengan perangkat layar tersebut memakai menempatkan sebuah stylus di permukaan layar untuk menggambar atau membuat pilihan dengan menempatkan stylus di layar. Stylus sendiri sering banget digunakan oleh para desainer karena dengan stylus tersebut lebih memudahkan para desainer itu untuk membuat desain yang mereka inginkan. Nah, yang satu ini pasti teman-teman udah ngasih lagi dan sering banget menemukan atau bahkan makanya. Benar sekali, yaitu mikrofon. Mikrofon adalah alat yang berguna untuk membuat suara yang berintensitas rendah menjadi lebih keras, atau alat yang berfungsi untuk menangkap suara supaya dapat diubah intensitasnya sesuai keperluan. Mikrofon sendiri adalah jenis transducer yang dapat mengubah energi akustik atau gelombang suara menjadi sinyal listrik. Sebenarnya masih banyak lagi perangkat input lainnya, tetapi mohon maaf, saya di video ini hanya menjelaskan beberapa saja. Mungkin jika ada kesempatan, saya nanti akan membuat video yang lebih detail lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada kesalahan mohon koreksinya. Saya Andriansyah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.